Baik anak-anak, sebelum belajar silakan berdiri terlebih dahulu. Bagi yang merasa bajunya kurang rapi silakan dirapikan dulu. Sudah? Silakan duduk kembali. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya Bu Sari cek kehadirannya dulu ya. Barik, Joni, Lala. Alhamdulillah semuanya sehat ya hari ini. Oke, anak-anak sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasa kita pembiasaan membaca Asmaul Husna dulu ya. Oke, silahkan Bismillah dulu dan dilanjutkan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani, ya Bani'u, ya Waris, ya Rasidu, ya Sabur, ya Allahu, ya Allah. Terima kasih. Sebelumnya Bu Sari mau tanya dulu ya. Kalian selama ini pernah tidak disakiti sama orang lain? Pernah. Nah, kemudian menurut kalian antara memaafkan dengan melupakan itu sama atau tidak? Tidak. Beda ya, karena memaafkan itu belum tentu melupakan kesalahan orang yang dimaafkan, begitu ya? Oke, sekarang Bu Sari mau tanya lagi. Kira-kira apa alasanmu ketika kamu sudah diminta maaf tapi sulit memaafkan orang lain? Karena sudah terlanjur sakit hati. Karena sudah terlanjur sakit hati ya, sudah disakiti, kemudian sudah minta maaf siang orang yang menyakiti, tapi kita sulit memaafkan. Karena hari ini kita akan belajar tentang itu, tentang saling memaafkan. Harapannya setelah ini kalian itu akan mengetahui konsep saling memaafkan, konsep memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian juga bisa menyadari pentingnya memaafkan, pentingnya saling memaafkan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan sesama teman, dengan sesama manusia. Itu ya. Oke, sebelum materi disampaikan, kita tepuk naik delman dulu, masih ingat? Masih ingat ya? Oke. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak, suara suatu kuda. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, silakan duduk lagi. Baik anak-anak, sekarang Bu Sari mau menyampaikan materi melalui video ya. Melalui video silahkan disimak baik-baik, oke? Ya jelas lah, semua orang pasti ingin lebih bagus. Kalian gak tertarik dengan surga lantai atas? Kita masih ada dong. Nih, simak baik-baik. Sedang barang siapa yang memperbaiki akhlaknya akan dibangun. Jadi dalam video itu kalian sudah mengetahui ya pentingnya kita saling memaafkan, baik menjadi di pihak orang yang disakiti maupun yang menyakiti. Kalau sama-sama menyadari pentingnya saling memaafkan, itu akan sama-sama mendapatkan surga. Itu ya. Dari video itu ada yang tahu makna memaafkan itu apa? Mengikhlaskan. Kata Kesha, makna memaafkan itu adalah mengikhlaskan, betul, mengikhlaskan kesalahan orang lain, mengikhlaskan orang lain sudah menyakiti kita. Jadi hati kita itu bebas dari dendam kepada orang yang menyakiti kita. Oke. Selanjutnya, kira-kira mengapa ya kita kok harus memaafkan orang yang sudah menyakiti kita? Karena mendapat pahala. Oke, kata Angga, kenapa kok kita harus memaafkan orang yang menyakiti kita? Karena
tujuannya agar mendapat pahala boleh. Karena Allah sudah menjanjikan barang siapa yang saling memaafkan, salah satu hikmahnya adalah mendapatkan pahala yang melebihi pahala sedekah. Itu nggih. Kemudian selanjutnya, kira-kira ada yang pernah melaksanakan atau bisa memberi contoh dari memaafkan? Ya, Halimah. Saya pernah memaafkan orang yang mengejek saya, Bu. Oke, Halimah pernah memaafkan orang yang mengejeknya, gitu. Pernah diejek-ejek, kemudian orangnya sadar dan minta maaf gitu ya. Kemudian Halimah memaafkannya, itu bagus sekali. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar secara berkelompok, nggih. Sekarang silahkan duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang Bu Sari akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Bu Sari infokan ya, hari ini kita akan belajar dengan membuat proyek. Jadi kalian akan membuat sesuatu untuk belajar hari ini dengan tema hidup damai dengan saling memaafkan. Sebelumnya Bu Sari bagikan dulu saja ya LKPD-nya. Jadi hari ini kalian akan belajar dengan membuat proyek. Proyeknya apa Bu? Proyeknya adalah mind mapping. Sudah pernah belajar tentang mind mapping ya? Peta konsep dari materi yang akan kita bahas. Yang hari ini kita bahas ya. Mind mapping. Jadi kalian diberikan tugas untuk membuat peta konsep dari pemahaman kalian. Sesuai pemahaman kalian dari materi hidup damai dengan saling memaafkan. Jadi dari peta konsep itu ada topik utamanya. Topik utamanya itu adalah apa? Saling memaafkan. Salah satu perwakilan kelompok silakan ke depan untuk mengambil alat dan bahannya. Oke, sekarang kita sepakati dulu anak-anak, kita sepakati dulu. Kita buat deadline. Jadi waktunya untuk mengerjakan proyek itu berapa menit tadi? 50 menit. Kemudian sisanya kita akan gunakan untuk presentasi. Oke anak-anak silahkan dikerjakan proyeknya mulai dari sekarang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saling memaafkan. Hasil kerjanya kelompok 1 ini ada yang mau memberikan tanggapan? Bagus Bu, dan jelas sekali tulisannya. Terus gradasinya itu juga bagus Bu. Oke, terima kasih semuanya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan.
Jadi teman-teman dari kelompok 3 itu menjelaskan tentang saling memaafkan. Pengertian maaf itu seperti ini ya. Tadi maaf itu berasal dari kata al-afu, yaitu artinya menghapus. Kemudian menyatakan penyesalan itu berarti menyesali atau menyadari kesalahannya kemudian meminta maaf kepada orang yang dianiaya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk lagi kelompok 3. Terima kasih. Ya anak-anak, sekarang sebelum kita lanjutkan ke mengevaluasi dan menanggapi hasil kerja dari kelompoknya kalian, kelompok masing-masing kelompok, kita ice breaking dulu ya. Baik anak-anak, sekarang coba kita perhatikan hasil dari kelompok 3 ini ya. Dari kelompok 3 ini membuat peta konsepnya bagaimana menurut kalian? Sudah jelas apa belum? Jelas ya. Dimulai dari topik utamanya ditulis di tengah-tengah. Kemudian di sini ada kata kunci maaf dan dijelaskan bahwa maaf itu berasal dari Al-Quran. Dari kata al-afu yang artinya menghapus. Berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya silahkan disiapkan satu lembar kertas. Kita akan melaksanakan kuis. Materi yang sudah kita bahas hari ini, ada yang mau bertanya? Oke, Sasa? Kalau kita sudah minta maaf tapi belum dimaafkan gimana, Bu? Jadi kalau kita sudah minta maaf, kemudian kok teman kita itu masih enggan memaafkan, itu kita jangan menyerah. Besok lagi, ulangi lagi, minta maaf lagi. Biar dia itu paham, orang yang kita sakiti itu paham bahwa kita itu sudah benar-benar menyesal. Begitu nggih? Sasa begitu nggih? Ya, oke. Kemudian kesimpulannya anak-anak dari pelajaran kita hari ini, kita itu harus menjadi orang yang bisa memaafkan dan mau mengakui kesalahan. Kita harus memiliki jiwa kesatria untuk menyatakan penyesalan kita terhadap orang yang kita sakiti. Jangan menunjukkan sikap egois atau sombong atau gengsi untuk meminta maaf, itu tidak boleh, nggih. Jadi kita harus meminta maaf, nggih. Dan begitu juga orang yang merasa disakiti oleh orang lain. Ketika orang lain itu, teman kalian itu sudah berusaha meminta maaf kepada kalian, ya bisalah kalian juga membukakan pintu maaf untuk orang itu, untuk teman kita, agar apa? Agar dalam kehidupan kita, dalam lingkungan kita itu tercipta kehidupan yang harmonis atau rukun, gitu ya. Oke anak-anak, Bu Sari mau tanya, hari ini kalian belajarnya bagaimana, senang atau tidak? Senang. Belajar dengan membuat proyek seru ya? Oke, baik, kita lanjutkan lagi pelajarannya minggu depan. Kita ketemu lagi minggu depan untuk belajar tentang halal dan haram. Ya. Silahkan dipimpin berdoa ketua kelas. Baik, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dari Bu Sari. Bu Sari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.